Selanjutnya kita akan memasukkan transaksi-transaksi. Transaksi yang awal itu ada transaksi pembelian. Caranya, pertama kita masuk dulu, open, lalu pencet file yang sudah pernah kita telah kita buat, yaitu CV Putra, lalu klik buka atau save, lalu klik OK. Lalu di sini kita mencet yang ketiga karena itu bisa untuk mengedit Nah, yang kedua ini hanya bisa hanya bisa di-read saja. Kita klik yang ketiga, lalu continue. Lalu di sini kita klik OK, lalu klik no. Oke, karena yang transaksi pertama itu transaksi yang awal itu kita pembelian, maka kita klik purchase, enter purchase, lalu di sini karena di sini kita pembelian, kita tadi klik purchase dan enter purchase. Suppliernya ini kan Toko Lotus, maka kita klik Toko Lotus dan supplier. Termsnya kita ganti menjadi in a given. Caranya yaitu klik tanda panah, lalu payment is due-nya itu diganti menjadi in a given of days, lalu discount days-nya tidak usah diganti, dance due days-nya itu kita ganti 30, discount for early payment tidak usah diganti juga, lalu kita langsung klik OK. Lalu purchase-nya ini nomor fakturnya. Nomor fakturnya di sini PB435. Lalu date-nya ini tanggal 5 Januari 2011. Supplier invoice-nya tidak usah diisi, lalu kita langsung klik bill itu sesuai unit yang dia beli. Di sini belinya 541, maka kita klik 5, enter 4, enter 1. Lalu kita klik 5 item number yang sebaris dengan 5 unit ini untuk keterangan ATK deterjen, disingkatnya AT. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita klik new karena di sini belum ada, maka kita klik new. Nah, item numbernya AT, name-nya ini ATK deterjen. Lalu kita by this time-nya itu kita isi dengan HPP. Lalu kita klik kalau belum ada, kita klik new, terus kita bikin dengan akun HPP. Kita klik use account, terus inventory this itemnya juga di checklist. Di sini kita klik access account for item inventory-nya itu persediaan. Karena di sini juga sudah ada akun persediaannya, maka kita tinggal klik. Jika belum ada, kita bikin akunnya terlebih dahulu dan klik new. Di sini langsung aja kita klik use account, lalu klik OK. Di sini kalau ada seperti ini, kita klik aja ignore all.
Nah, di sini kita pencet OK. Di sini tidak usah ada yang diganti, hanya task code when box-nya aja kita ganti dengan NT. Terus task code. Langsung kita klik OK. Nah, di sini muncul seperti ini lagi, kita klik ignore all lagi. Oke, tinggal kita klik enter. Nah, sudah. Lalu di sini yang kedua itu ada key spray, maka kita singkat dengan KS. Karena belum ada, maka kita klik new lagi. Sama seperti tadi ya. Nah, yang ketiga ini ada softener Soclean. Maka singkatannya ST. ST. Klik enter dan sama seperti tadi kita pencet. Kita klik new. Kita klik enter, lalu kita namein dengan softener Softener. Kita klik I buy this item and I inventory this item. Oke. Kita klik ignore all, sudah. Kita klik enter. Lalu price-nya ini harga satuannya Active deterjen ini 100.000, maka kita isi dengan 100.000. Kita klik enter, totalnya sudah muncul sendiri yaitu 500.000, sama ya. Terus key spray-nya kita isi dengan harga satuannya 25.000 sesuai dengan soal. Kita klik enter. Lalu yang ketiga, harga satuan dari softener Soclean yang di soal itu 21.500. Sebentar ya guys, ada kesalahan. Maaf. Kita klik enter. Betul. Jadi subtotalnya semuanya 621.500, sama ya. Kalau sudah seperti ini, maka kita pencet sebelumnya kita jurnalnya itu. Sebelumnya maaf, tas inklusifnya dihilangkan. Nah, sebelum kita nge-record, kita periksa dulu jurnalnya. Jurnalnya itu persediaan pada hutang usaha. Apakah benar? Kita untuk membuktikannya kita klik CTRL plus R. Nah, benar kan? Persediaannya ada di debit sebesar 621.500 dan hutang usahanya di kredit sebesar 621.500. Kita klik OK, lalu kita record. Kita klik ignore all. Ini kita klik no dulu. Oke, di sini sudah kita record.
Selanjutnya kita akan transaksi nomor 2, yaitu pelunasan tagihan piutang pada bulan Desember 2010. Karena ini pelunasan piutang, maka kita klik sellers, lalu kita klik receive payments. Deposit account-nya itu kas di bank. Terus customer-nya ini si Vicaris karena diterima dari si Vicaris, maka customer-nya si Vicaris. Kita klik si Vicaris, kita klik as customer, lalu kita ID-nya itu nomor faktur. Nah, nomor fakturnya itu sebenarnya boleh menggunakan pakai yang BKM, boleh juga yang pakai C25C. C25P karena saya ingin memakainya yang dengan C-25P. Maka kita isi dengan C25P. Lalu date-nya itu 8/1/2011 sesuai dengan soal tanggal 8 bulan Januari 2011. Amount receive-nya itu 3 juta, typo guys. Amount receive-nya ini diisi dengan jumlah piutang yang sesuai dengan yang soal. Di sini sesuai soalnya itu 3 juta, pelunasan jumlah piutangnya, maka kita isi dengan 3 juta. Lalu kita klik amount applied-nya di sini tuh 3 juta. Lalu kita enter. Payment method-nya itu tidak usah diisi. Oke, lalu jurnalnya itu kas di bank pada piutang usaha. Apakah benar? Maka kita buktikan dengan klik CTR plus R. Yaps, benar. Oke, lalu kita klik OK, lalu kita record. Selanjutnya, transaksi ketiga, yaitu keterangannya pendapatan laundry di counter. Berarti dia menerima pendapatan jasa. Ikonnya kita pilih banking, lalu kita klik receive money. Deposit account-nya itu kas di bank. Kita klik use account, lalu tax inclusive-nya kita hilangkan. Buyer-nya ini nama tokonya itu berarti sales counter. Kita cari sales counter. Karena di sini tidak ada, maka kita klik new. Lalu card type-nya ini supplier. Name-nya ini kita namain dengan sales counter. Lalu kita enter. Card ID-nya itu BKM 0102. Lalu kita klik OK. Lalu kita isi lagi dengan sales counter. Lalu amount receive-nya ini kita isi dengan jumlah transaksinya. Jumlah transaksinya itu 12.775.000 rupiah. Maka kita isi dengan 12.775.000
Rp775.000. Lalu ID cardnya ini BKM 0102. Date-nya ini tanggal 8 Januari, berarti 08/01/2011. Payment methodnya nggak usah diisi. Memonya sudah diisi sendiri oleh Myopia ini. Lalu kita klik untuk mencari nama akunnya. Karena di sini menerima pendapatan jasa, maka nama akunnya yaitu pendapatan jasa. Kita klik as account sebesar amount ini, lalu kita klik enter. Nah, untuk jurnalnya itu pastinya kas di bank pada pendapatan jasa. Apakah benar? Maka kita klik CTR plus R untuk membuktikannya. Dan benar, kas di bank pada pendapatan jasa sebesar Rp12.775.000. Kita klik OK, lalu kita klik record. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 4, yaitu keterangannya membayar iklan untuk 5 kali pasang. Maka kita klik icon banking, lalu spend money. Kita klik spend money, lalu pay from account-nya kita ganti menjadi kas di bank, lalu us account, lalu card-nya ini kita ganti karena di sini dibayar kepada Suara Rakyat, maka tidak ada di sini Suara Rakyat, maka kita klik now, lalu card type-nya ini yaitu supplier, lalu name-nya itu name-nya itu Suara Rakyat card ID-nya itu nomor faktur, jadi menjadi CV menjadi V0 strip 06. Lalu kita klik OK. Lalu cardnya kita pilih Suara Rakyat. Kita us card, lalu tax inclusive-nya kita hilangkan. Cek no-nya ini nomor faktur, yaitu bisa menggunakan BKK, bisa menggunakan C-14P. Kita menggunakan C-14P. Lalu date-nya itu tanggal transaksinya itu 12 Januari 2011, maka kita ganti 12/01/2011. Nah, amount-nya ini kita isi dengan jumlah transaksinya. Jumlah transaksinya yaitu 1.400.000. Lalu memonya ini kita ganti menjadi membayar iklan. Lalu kita klik ACCT, yaitu di mana nama akunnya. Nama akunnya yaitu beban iklan.
Nah, di sini beban iklan, lalu kita use account. Nah, amount ini sebesar 1.400.000, lalu kita klik enter saja. Lalu untuk jurnalnya yaitu kas di bank pada beban iklan. Apakah benar? Maka kita buktikan dengan klik CTR plus R. Ya, benar. Kas di banknya itu dikredit dan beban iklannya di debit sebesar 1.400.000. Oke, kita klik OK. Lalu kita record. Selanjutnya transaksi nomor 5 yaitu keterangannya pengambilan pribadi oleh Tuan Putra. Maka ini tuh sama saja ini tuh pengambilan price. Maka kita klik account, lalu record journal entry. Di sini general jurnalnya itu C-15P atau bisa menggunakan juga BKK-0105. Maka kita menggunakan C-15P. C-15P. Date-nya itu tanggal transaksinya yaitu 15/01/2011. Lalu memonya yaitu pengambilan pribadi oleh Tuan Putra. Nah, lalu kita klik ACCT-nya itu. Nah, untuk pengambilan prive itu jurnalnya itu kas di bank, prive pada kas di bank. Maka nama akunnya itu kita klik. Maka kita klik pengambilan pribadi oleh Tuan Putra dulu. Apakah ada? Nah, ini prive Tuan Putra, lalu kita klik use account di debit sebesar 2 juta. Lalu untuk di kreditnya maka kita klik lagi di kolom ACCT, nama akunnya itu kas di bank, use account. Nah, di sini kita klik di kredit sebesar 2 juta. Oke, lalu kita klik enter. Nah, maka jurnalnya itu prive Tuan Putra di debit dan kas di bank di kredit sebesar 2 juta. Apakah benar? Maka kita klik CTR plus R. Oke, benar. Maka kita klik OK. Lalu kita record. Selanjutnya transaksi nomor 6. Yang pertama, kita klik sales. Selanjutnya enter sales. Lalu kita klik layout. Kita pilih service karena penjualan jasa. Udah, klik OK. Selanjutnya masukin nama customer. Kita klik. Di sini customernya CV Mitra. Kita cari CV Mitra. Kita klik Use Customer. Lalu terms-nya itu kita ganti menjadi
Yang payment is due itu kita ganti menjadi in a given of days. Lalu balance due days-nya itu kita ganti menjadi 30. Lalu oke. Lalu invoice-nya itu kita ganti menjadi nomor faktur. Yang ini nomor fakturnya yaitu PJ strip 0101. Date-nya kita ganti menjadi 16 Januari 01 2011. Selanjutnya teks inklusifnya itu kita ilangin. Lalu description-nya itu selanjutnya kita isi description-nya, yaitu di sini laundry 1 set baju putra. Kita tulis laundry 100 set baju putra. Kemudian ACCT-nya itu yaitu pendapatan jasa. Kita klik use account. Selanjutnya amount-nya itu yaitu 2 juta. Lalu yang bawahnya description-nya itu sama, laundry 1 set baju putri. Lalu ACCT-nya itu yaitu sama seperti yang atas, yaitu pendapatan jasa. Kemudian use account, amount-nya itu 2 juta juga. Lalu yang ketiga description-nya itu laundry Permadani. Terus udah terus ini kan ngomong jadinya jurnalnya itu jurnalnya itu tanggal 18 bulan Januari ya. Piutang usaha pada pendapatan jasa. Kemudian jurnalnya itu piutang usaha pada pendapatan jasa, ya. Yaitu apa benar kita akan buktikan dengan PLN. Apa sih? Mana? Tanggal 16. Ini ya, piutang usaha pada pendapatan jasa. Ya kan? Jurnalnya yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa. Apakah benar? Kita buktikan dengan pencet dengan pencet CTRL plus F. Di sini benar ya, piutang usaha didebit sebesar 4.800.000 dan pendapatan jasanya dikredit sebesar 4.800.000.
Lalu kita klik OK. Kemudian kita record. Lalu kita pencet ignore all. Selanjutnya transaksi nomor 7. Yang pertama kita klik banking, selanjutnya receive money. Lalu ini check account-nya itu kita ganti menjadi kas di bank, terus account. Lalu payor itu yaitu sales counter. Payornya yaitu sales counter, terus card. ID-nya kita ganti menjadi BKM strip 0105. Date-nya kita ganti menjadi 20 Januari 2001 2011. Amount receive-nya itu yaitu 18.125. Menunya sales counter ya. Lalu ACCT-nya itu yaitu pendapatan jasa. Semuanya sama, kita enter saja. Jurnalnya yaitu kas di bank pada pendapatan jasa. Apakah benar? Mari kita buktikan dengan pencet CTRL plus R. Ya, ini benar. Kas di bank debitnya yaitu 18.125 dan pendapatan jasa di kreditnya 18.125. Lalu kita klik OK. Kemudian record. Ya. Selanjutnya transaksi nomor 8. Yang pertama kita klik sales. Kemudian receive payments. Lalu account-nya itu kas di bank ya, benar. Customer-nya. Selanjutnya customer-nya yaitu CV Mitra. Push customer. Lalu ID-nya kita ganti menjadi BKM strip 0106. Date-nya kita ganti juga menjadi 21/01/2011. Amount receive-nya itu yaitu 6 juta.
Memonya kita ganti menjadi pelunasan sebagian piutang. Dan amount apply-nya kita enter, sama, kita enter juga. Jurnalnya yaitu kas di bank pada piutang usaha. Apakah benar? Kita buktikan dengan mencet CTRL plus R. Ya, ini benar. Kas di bank didebit sebesar 6 juta dan piutang usaha dikredit sebesar 2 juta. Dan ada lagi piutang usaha dikredit sebesar 4 juta. Benar ya? Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita record. Selanjutnya transaksi nomor 9. Yang pertama kita klik purchase, kemudian pay bills, ini pay from account-nya itu kas di bank, lalu suppliernya di sini, suppliernya yaitu toko Sejahtera, supplier. Check number-nya kita ganti menjadi check number-nya itu bisa menggunakan BKK atau cek. Di sini saya menggunakan yang cek, yaitu C-18P. Date-nya kita ganti tanggalnya 21/01/2011. Selanjutnya amount-nya yaitu 10 juta. Memonya kita ganti menjadi lunasan utang. Kemudian amount applied-nya kita enter. Kemudian jurnalnya yaitu kas di bank pada hutang usaha. Apakah benar? Kita buktikan dengan klik CTRL plus R. Ya, benar. Jurnalnya yaitu kas di bank sebesar 10 juta di kredit dan hutang usaha sebesar 10 juta di debit. Benar ya? Lalu kita record. Selanjutnya transaksi nomor 10. Yang pertama kita klik sales, kemudian enter sales. Selanjutnya pilih layout. Di sini service ya, karena penjualan jasa. Lalu oke. Kemudian customer-nya yaitu CV Karis. Us customer. Kemudian terms-nya itu kita ganti menjadi in a given of days.
Lalu balance due days-nya itu kita ganti menjadi 30. Lalu oke. Kemudian invoice-nya kita ganti menjadi PJ strip 0101. Date-nya kita ganti menjadi 24/01/2011. Kemudian description-nya yaitu laundry Gordon. Description-nya yaitu laundry Gordon alas meja DSB sebanyak 12 kali. ACCT-nya yaitu pendapatan jasa usahawan, umumnya 6 juta. Yang kedua sama, laundry Permadani dan karpet sebanyak 16 kali. ACCT-nya sama, yaitu pendapatan jasa usahawan, amount-nya yaitu 8 juta. Yang ketiga yaitu laundry pakaian dan busana karnaval sebanyak 1 kali. ACCT-nya sama, yaitu pendapatan jasa dan usahawan, amount-nya yaitu 4 juta. Kemudian jurnalnya yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa. Apakah benar? Kita buktikan, yaitu pencet CTRL+R. Ya, benar, piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usahanya yaitu didebit sebesar 18 juta dan pendapatan jasanya dikredit sebesar 18 juta. Oke, lalu kita klik record. Ini ignore all. Sekarang kita transaksi ke 11 atau bukti nomor 11. Di sini ada pelunasan atas utang bulan Desember 2010 yang dibayar kepada toko Sujuya. Kita masukkan merek dengan cara mengklik purchase, lalu klik pay bills, lalu kita lihat bagian atasnya harus cash di bank, dan ini sudah jadi cash di bank. Lalu kita isi suppliernya itu toko Sujuya. Kita enter,
Lalu kita isi cek nolnya yaitu nomor fakturnya, bisa lihat di soal. Nomor fakturnya yaitu BKK strip 0109. Dan itu sama aja tanggal transaksinya yaitu tanggal 25 bulan 01 2011. Lalu amonnya kita isi. Ini kita udah isi yaitu tanggal transaksinya 25 Januari 2011. Sekarang kita isi amonnya itu yaitu jumlah yang dibayar sebesar 7.400.000. Kita bisa lihat di soal 400. Lalu kita enter. Lalu kita isi di amount apply-nya 7.400.000. Kita enter. Nah, di sini jurnalnya yaitu utang usaha pada kas di bank. Jadi kita cek dengan klik CTRL plus R. Sudah betul di sini utang usaha pada kas di bank. Kas di banknya dikredit dan utang usahanya didebit sebesar 7.400.000. Lalu kita klik OK, lalu kita record. Selesai. Sekarang kita lanjut ke bukti nomor 12, yaitu pendapatan laundry di counter diterima dari sales counter. Lalu kita dimasuk ke banking, lalu receive money yang paling atas, cek akunnya kita ganti menjadi kas di bank. Klik use account. Lalu payornya kita isi dengan nama yang berada di soalnya yaitu sales counter. Kita enter. Lalu kita isi amount receive-nya yaitu jumlah transaksi sebesar 11.550. Kita klik enter. Kita klik ID atau nomor fakturnya. Itu nomor fakturnya BKM strip 0110. Lalu kita isi date-nya tanggal 26 Januari 2011. Di soal keterangannya itu pendapatan laundry di kantor. Berarti nama akunnya yaitu pendapatan jasa. Kita klik use account. Di sini sudah langsung otomatis terisi. Lalu kita klik enter. Jadi jurnal bukti nomor 12 yaitu kas di bank pada pendapatan jasa. Coba kita buktikan yaitu dengan cara mengklik CTRL plus R. Itu benar ya, di sini kas di bank sebesar 11.550 didebit dan pendapatan jasa 11.550 dikredit. Lalu kita klik OK, lalu record. Selesai. Sekarang kita ke transaksi 13 atau bukti nomor 13, yaitu keterangannya gaji karyawan bulan Januari 2011. Berarti dia pembayaran gaji karyawan. Yaitu kita mengklik accounts,
lalu memasukkannya ke dalam record journal entry. Kita klik record journal entry, lalu di sini yang pertama-tama kita isi general journal atau nomor fakturnya, yaitu nomor fakturnya BKK strip 01. Lalu kita isi date atau tanggalnya di soal 31 Januari 2011. Lalu kita isi memonya. Pembayaran gaji karyawan. Lalu kita isi di ACC-nya, yaitu akun beban gaji di debit dan kas di bank. Ada kas di bank. Di sini dicari beban gaji. Kita klik as account. Lalu diisi dulu di debit, yaitu sebesar 5.255. Klik enter. Lalu kita isi yang kedua, kas, nama akunnya kas di bank. Kita cari kas di bank, kita klik use account. Lalu kita isi di sini di kredit sebesar 5.255 dan secara otomatis dia akan mengisi sendiri. Lalu kita klik enter. Setelah itu jurnalnya yaitu beban gaji pada kas di bank. Kita buktikan dengan cara mencet CTRL plus R. Ya, sudah sama di sini, yaitu beban gaji pada kas di bank sebesar 5.250. Lalu kita klik OK, lalu record. Selesai. Sekarang kita lanjut ke bukti nomor 14 atau transaksi ke-14. Itu keterangannya perlengkapan laundry yang habis dipakai sebesar 1.500.000 untuk bagian pembukuan. Dari soal ini kan perlengkapan laundry yang harus dipakai sebesar 1.500.000 masuk ke Mayuk, yaitu kita masukkannya di accounts, lalu kita klik record journal entry, lalu kita isi general jurnalnya, yaitu nomor fakturnya strip 0102. Itu bisa kita lihat di soal sini. Lalu date-nya, tanggal 31 Januari 2011. Lalu memonya di sini kita tulis penyesuaian perlengkapan. Ini sudah. Langsung kita ke nama akunnya. Nama akunnya itu yang pertama, beban perlengkapan laundry. Kita cari bahan perlengkapan laundry. Lalu kita klik dan lalu kita klik as account. Nah, di sini dia di debit dengan nominal sebesar 1.500.000 seperti di soal. 1.500.000.
enter. Yang kedua, nama akunnya perlengkapan laundry. Saya klik use account, lalu perlengkapan laundry berada di kredit. Jadi kita harus memperhatikan letak debit kreditnya. Nah, ini perlengkapan laundry sudah otomatis dia kredit, lalu kita enter saja. Setelah itu jurnalnya akan berbentuk beban perlengkapan laundry pada perlengkapan laundry. Lalu kita cek di pencet CTRL plus R dan benar sini beban perlengkapan laundry sebesar 1.500.000 di debit dan perlengkapan laundry sebesar 1.500.000 di kredit. Lalu kita klik OK, lalu kita klik record. Selesai. Selanjutnya transaksi ke-15 atau bukti nomor 15. Di sini ada keterangannya, yaitu di soal taksiran beban penyusutan peralatan laundry sebesar 2 juta dan beban penyusutan gedung 2 juta. Jadi di mapnya kita akan masuki accounts, lalu klik record journal entry. Lalu kita isi general jurnalnya. General jurnalnya yaitu yang di soal nomor fakturnya. Soal nomor fakturnya MM strip 0105. Lalu date di sini tanggalnya tanggal 31 Januari 2011. Lalu menunya penyesuaian, peralatan dan gedung. Lalu di sini akunnya yaitu ada beban penyusutan, kita use account, kita klik di sini debit. Ya, ini beban penyusutan akan masuk ke taksiran beban penyusutan peralatan laundry. Jadi di debit dia ditulis sebesar 2 juta. Enter. Lalu yang keduanya ada akumulasi penyusutan peralatan laundry. Kita cari akumulasi penyusutan peralatan laundry. Lalu kita klik use account dan ini berada di kredit dan langsung otomatis ada. Lalu kita klik enter. Lalu yang ketiganya kita cari yang beban penyusutan gedung, yaitu beban penyusutan lagi, cari beban penyusutan, kita klik use account, lalu kita tulis beban penyusutan gedung itu sebesar 2 juta, sama ya, 2 juta. Enter. Lalu yang keempat di sini berarti akumulasi penyusutan gedung. Kita klik use account. Lalu ini di kredit dan dia otomatis sudah tertulis. Lalu kita klik enter saja. Lalu di sini pastinya akan jurnalnya beban penyusutan, jurnal untuk taksiran beban penyusutan peralatan laundry, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan laundry yaitu sebesar 2 juta. Dan jurnal untuk beban penyusutan gedung yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 2 juta. Lalu kalau kita ingin buktikan, kita klik CTRL plus R di sini ya. Beban penyusutan 2 juta
di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan laundry di kredit sebesar 2 juta. Lalu yang bawahnya yang buat gedung, beban penyusutan sama 2 juta dan akumulasi penyusutan gedung di kredit 2 juta. Lalu kita klik OK, lalu record. Selesai.